Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Aji. Kali ini kita akan membahas cara membuat rumput yang bagus ya di 3D Max dengan menggunakan plugin Corona. Jadi di dalam Corona sudah menyediakan satu plugin atau satu feature yang namanya Corona Sketcher. Sekilas saya akan tunjukkan untuk hasil yang akan kita capai di video kali ini. Oke, untuk video kali ini kita akan menghasilkan tampilan rumput seperti ini di Corona ya. Kita akan mempelajari bersama-sama beberapa option, beberapa parameter yang ada di Corona Sketcher sehingga kita bisa menghasilkan render rumput seperti ini. Oke, kita mulai saja. Kita coba stop, kemudian kita lihat di sini. Saya sudah mempunyai beberapa setting ya di sini ya, beberapa setup. Jadi tidak seperti Forest Pack ya, tidak seperti Forest Pack yang fiturnya sangat lengkap, sangat komplit. Jika kita coba, kita buka Forest Pack. Nah, di sini akan ada banyak fitur yang kita bisa pakai ya. Ada geometri, area, surface, distributor, item editor, kamera, display, shadow, transform, material, effect, animation, dan lain-lain. Di sini sangat lengkap sekali. Hanya saja untuk plugin Forest Pack itu berbayar. Jadi nggak gratis ya. Jadi kita akan pakai plugin Corona ya. Jadi feature bawaan Corona yaitu Corona Sketcher. Dan ketika teman-teman sudah beli Corona ya, kita akan bisa memakai feature ini walaupun parameternya tidak selengkap Forest Pack. Tapi ini gratis bawaan dari Corona. Jadi kita tidak perlu beli dua plugin yang berbeda. Kalau kita lihat di sini ada beberapa parameter yang hampir sama dengan Forest Pack, yaitu ada objek atau geometri, kemudian sketchering, kemudian ada transform sama dengan yang di Forest Pack, kemudian ada viewport dan surface sketchering. Jadi simplified Forest Pack gitu ya. Jadi sebenarnya hanya feature dasar yang ada di Forest Pack yang kita bisa pakai di Corona Sketcher. Tapi daripada kita beli dua plugin, mending kita pakai yang sudah ada. Oke, kita bahas bersama-sama ya. Di sini saya juga menggunakan beberapa model ya, seperti ini. Jadi ada beberapa set rumput dengan ketinggian dan bentuk yang berbeda. Kemudian ada daun mati dan ada beberapa rumput panjang seperti ini. Oke, kita bisa mulai dengan disable semua Corona Sketcher yang sudah saya buat di sini. Sehingga kita bisa bersama-sama memulai dari nol. Oke. Jadi kalau kita render, kita coba pilih kamera yang agak close up. Seperti ini, kita coba render. Oke, rumput semua sudah tidak ada, jadi kita mulai dari nol. Untuk ground, saya menggunakan tekstur bawaan dari Corona Material Library ya. Jadi saya pakai gratisan juga dari Corona, jadi saya hanya purchasing Corona satu kali, kemudian ada beberapa feature yang sudah bisa saya pakai. Di sini kita pakai untuk nature, kemudian saya pilih yang ini ya, soil garden. Jadi biasakan untuk material yang akan kita tanamin rumput itu jangan tekstur rumput ya. Jadi kita pakai tekstur tanah. Oke. Selanjutnya kita akan membuat satu Corona Sketcher ya. Caranya bisa di ini create tab, kemudian Corona. Nanti di sini ada Corona Sketcher atau di toolbars ada di sini Corona Sketcher. Kemudian kita coba buat sini ya. Kita klik kemudian drag
sampai ada icon seperti ini. Kemudian untuk memudahkan kita bisa kasih nama ya. Ini saya kasih nama fill atau rumput yang generalnya. Oke, untuk rumput yang general akan saya pakai dua atau tiga rumput ini ya. Saya akan pakai tiga rumput ini. Oke, untuk memasukkannya kita bisa masuk ke objek, kemudian instance object, kita klik tombol plus ini dan klik objek yang akan kita sebar. Nah, di sini sudah masuk. Kemudian kita bisa distribute on object, kita bisa klik kemudian pilih yang ininya. Nah, nanti otomatis dia akan keluar box seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini ada wire box, teman-teman bisa ganti dot atau box seperti tadi. Kemudian point cloud atau none. Tapi saya biasa menggunakan dot atau box ya untuk memperingan viewport kita. Jadi di sini saya coba menggunakan dot. Kemudian jangan lupa ini kita selalu deaktif ketika setelah kita select objek ya. Kalau lupa biasanya kita ngeklik yang mana-mana jadi ngikut gitu kan. Oke. Setelah itu untuk parameter semua saya default dulu supaya teman-teman paham parameter-parameter yang ada di Corona Sketcher. Kita coba tes render. Oke, setelah kita tes, rumput hanya muncul di beberapa titik ya. Berarti ini menunjukkan bahwa item count-nya itu kurang ya, kurang banyak. Kita bisa stop dulu. Kemudian kita masuk ke Corona Sketcher lagi, kita klik, kemudian masuk ke parameter di sini. Kemudian teman-teman masuk ke surface sketchering di sini ya. Kita bisa tambahkan mungkin sekitar 10 kalinya atau 10.000. Kemudian kita coba render kembali. Oke, ini sudah cukup menyebar ya. Hanya mungkin memang masih kurang rapat. Kita mungkin bisa tambahkan menjadi 10 kali lipat lagi atau 100.000 ya. Kemudian kita coba render kembali. Oke, ini sudah hampir cover seluruh area ya. Oke, sebelum ini kita coba kembalikan lagi ke 1000. Jadi saya ingin menunjukkan ada opsi di sini ya, ada transformation yang kita bisa pakai. Di sini ada 3 opsi ya. Translation, kemudian rotation, kemudian ada scale. Scale sudah jelas ya untuk apa namanya? Scaling object. Di sini bisa uniform scale atau based on ini ya, axisnya ya, scale X, Y, atau Z. Kemudian di sini ada rotation, ada X, Y, Z sama saja. Kemudian line to normal ini fungsinya kalau kita maksimalin jadi satu, nah seluruh objek ini tegak lurus ya dengan sumbu X, Y ya. Jadi dia paralel dengan sumbu Z. Dia tidak mengikuti apa namanya? Tidak mengikuti surface areanya ya yang kita sebar. Tapi kalau ini 0, dia akan mengikuti gitu ya. Oke, kemudian di sini ada parameter rotation. Saya biasanya menggunakan kalau rumput yang fill ini karena dia biasanya menyebar ya seperti ini bergerombol. Jadi hanya saya ubah di
di Z-nya saja. Karena kalau di X nanti dia tidak menempel di ground semua. Jadi saya ubah randomnya menjadi 359 derajat. Jadi nanti dia akan benar-benar 360 derajat ya randomnya. Untuk scale kita bisa atur di sini. Mungkin kita kecilkan sedikit ya agar tidak terlalu tinggi. Jadi saya bisa uncheck uniform scale-nya. Jadi tidak 100% global ya semuanya. Jadi saya ingin ngatur hanya tingginya saja. Jadi saya turunkan di sesuai dengan sumbu Z ya. Jadi tingginya bisa kecil. Di sini saya ubah menjadi 80, 90. Jadi lebih pendek dari ukuran asli. Untuk ini kita juga bisa 90, 100 ya. X dan Y-nya. Oke, ini saya rasa cukup. Kemudian tinggal saya sesuaikan di count objeknya ya, biar dia lebih merata. Oke, ini 50.000 sudah cukup rata. Kalau kita sama-sama perhatikan ya, saya ubah menjadi kamera yang agak jauh view-nya. Di sini sudah cukup rata dan uniform ya untuk rumputnya ya. Jadi rumput-rumput pendek semua. Saya ubah kameranya menjadi close up lagi. Oke. Kemudian saya akan menambahkan beberapa variasi di sini ya. Jadi rumput saya tidak akan terlihat flat seperti ini ya, tapi ada beberapa variasinya. Kita stop dulu. Kemudian kita bisa turn off dulu. Supaya kita lebih jelas bisa melihat objek yang lain gitu kan. Oke, kemudian saya coba copy. Atau saya bikin baru saja. Saya beri nama sesuai ya ini ya, tall grass ya atau rumput tinggi. Kita coba rename supaya lebih memudahkan kita ketika nanti kita proses editing ya. Rumput tinggi atau tall grass, kemudian untuk distribute on objeknya sama di bagian ini ya, ground. Kemudian untuk objeknya saya pilih yang ini ya. Klik. Oke. Kalau teman-teman lihat ya, sudah tersebar dengan merata. Saya akan ubah menjadi dot supaya lebih mudah. Kemudian untuk oke, kita coba balik lagi dulu ya. Box, oke. Nah, saya ingin tanaman atau rumput tinggi ini hanya menghadap ke atas ya. Jadi tidak mengikuti apa namanya ground kita. Karena kalau mengikuti ground jadi nanti efeknya jadi aneh. Jadi kalau rumput kan pasti tumbuhnya ke atas gitu kan. Jadi untuk di align to normalnya saya maksimalkan jadi 1. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Jadi semua tegak lurus atau sejajar sumbu Z. Kalau kita 0, dia akan tegak lurus dengan objek yang tempat kita sebarnya. Kita buat menjadi 1. Oke, kita coba render dulu ya. Kita dengan default semuanya. Hanya menambahkan ini, kita coba render dulu. Oke, dan hasilnya kita bisa lihat sudah tersebar dengan lumayan merata. Hanya saja tingginya masih terlalu tinggi dan terlalu gede ya. Jadi mungkin bisa saya adjust di scalingnya. Saya gunakan ununiform ya. Jadi saya kecilkan. Mungkin 80, 85 dan tingginya untuk tinggi saya akan tambahkan jadi 150. Jadi tinggi gitu kan.
Mungkin untuk Z dan untuk X dan Y-nya saya bisa kecilkan lagi 50 60. Jadi hanya tingginya saja yang tinggi ya, mungkin 120. Oke, mungkin seperti ini saya rasa cukup. Atau mungkin bisa saya adjust lagi sedikit ya, karena ini mungkin terlalu tinggi. Mungkin jadi 60 per 80 batasnya. Oke, lumayan ya, ini sudah cukup cukup pas. Kemudian saya tidak ingin terlalu banyak, jadi saya bisa turunkan max instance, bukan, turunkan di count-nya di sini ya, jadi 800. Jadi dia lebih jarang. Oke, jadi teman-teman bisa mengganti posisi sebarannya ini ya. Jadi di sini ada yang option yang namanya Z ya, atau random seed. Kalau kita ganti ya, di sini kita ganti 2, dia posisinya akan berubah. Jadi kita bisa ubah posisinya sampai kita dapatkan posisi yang sesuai dengan keinginan kita dengan cara mengubah random seed-nya di sini. Oke. Stop. Saya rasa cukup ya untuk posisi dan ketinggiannya. Jadi saya akan coba tambahkan lagi satu Corona Sketcher. Yang ini saya kasih nama clump atau gerombolan ya. Jadi ada sedikit yang, ini jangan lupa ya untuk randomnya 359 ya. Jadi dia bisa full random seperti ini. Kemudian untuk yang ini Corona Sketcher Clump, saya coba sebar di objek yang sama. Ini saya ubah menjadi dot ya. Jadi tidak terlalu mengganggu viewport. Dot. Oke. Kemudian untuk yang clump, saya menggunakan objek yang ini. Oke, kita bisa lihat di sini. Untuk normal kita mengikuti saja ya, mengikuti lahan. Kemudian rotasi kita bisa ubah Z aksisnya ke 359 supaya dia random rotate full. Kemudian untuk scale kita bisa pakai ununiform scale, tapi kita tes dulu. Dan ini kita matikan juga, sehingga kita hanya punya yang sketcher ketiga ini. Kita coba render lagi. Oke, ini sudah lumayan mengumpul. Mungkin saya akan atur untuk scalingnya saja. Di sini saya mungkin buat 60, 65, 60, 65. Dan ketinggiannya saya akan tambahkan ya, 150, 150. Nah, jadi mengelompok ya, ada tinggi-tinggi tapi mengelompok. Nah, ini saya ubah menjadi 10.000 ya. Tapi sebenarnya terlalu banyak, jadi saya balikin ke 1000 aja. Oke, sekarang kita coba aktifkan ketiga-tiganya supaya kita tahu hasilnya sejauh mana. Kita bisa enable, kemudian enable, jadi ada 3 sketcher yang kita enable. Ini saya ubah menjadi dot juga supaya tidak terlalu mengganggu. Teman-teman juga bisa masuk ke ini ya, Corona Lister ya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat beberapa sketcher yang kita pakai di sini. Jadi ada 3 ini sketcher yang baru yang kita pelajari bersama-sama, dan yang sisanya ini sketcher yang sudah saya buat sebelumnya. Sekarang kita coba tes render.
belum enable ya ternyata. Kita enable semua. Saya ternyata salah klik ya. Enable-nya yang di atas, bukan yang ini. Oke. Nah, teman-teman sudah bisa lihat komposisi rumput kita sudah tersebar dengan baik. Mungkin kita bisa tambahkan untuk yang corona yang clamp yang tinggi. Mungkin ukurannya kita bisa tambahkan jadi mungkin 200 scale-nya jadi lebih tinggi. Jadi kita bisa melihat perbedaannya lebih terlihat perbedaannya gitu kan. Oke, coba saya ubah menjadi kamera yang jarak jauh. Nah, teman-teman sudah bisa lihat ya, di sini ada rumput yang kecil ya, fill yaitu yang menyebar secara keseluruhan. Kemudian ada clamp ya yang menggerombol atau gede-gede. Kita mungkin bisa sedikit ubah ya ukurannya jadi lebih besar sedikit. Mungkin di sini saya ubah untuk yang clamp yang ini. Mungkin 70/80 supaya lebih terlihat ya dari jauh. Nah, oke. Di sini udah mulai terlihat ya dia lebih tinggi, lebih kelihatan. Sementara yang lain cukup pendek. Oke, ini sudah cukup bagus. Kita akan tambahkan beberapa elemen kembali seperti ini. Ada rumput tinggi. Kita akan coba untuk permanis ya. Di sini mungkin materialnya akan kita edit sedikit untuk material daunnya. Kita bisa hide, kemudian layout. Nah, di sini ada warna ini, materialnya saya akan ganti tanpa maps ya. Jadi mungkin warna putih saja. Agak kehijauan sedikit ya, jadi kontras warnanya. Oke, kita coba. Kita buat Corona Sketcher kembali. Kemudian modify, tab, tambahkan objek yang akan kita sebar dan objek yang akan kita sebar. Oh, maksudnya ini dan ini. Ada dua ya. Saya klik kembali tombol plusnya supaya tidak klik dengan tidak sengaja. Align to normalnya saya buat 1 supaya dia mengarah ke atas semua. Kemudian saya coba di rotasi untuk Z aksis supaya dia random. Kemudian saya akan coba ubah menjadi kamera yang close up dan saya tes render kembali. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa variasi ya yang tadi kita pakai. Walaupun tidak terlalu terlihat karena ini mungkin ya random seed-nya sama dengan yang clamp ini. Jadi posisinya dia munculnya hanya di area yang sama. Jadi mungkin kita bisa ubah random seed-nya mungkin jadi 10. Nah, dia posisinya mulai lebih tersebar. Oke, mungkin ini bisa saya tambahkan untuk di item count-nya 2 kali lipat ya atau 2000. Oke, saya rasa cukup bagus. Kemudian saya
terakhir akan menambahkan efek daun kering ya di sini. Jadi kita bisa stop, kemudian open Corona Lister, kemudian kita coba matikan semuanya. Kita coba buat satu lagi Corona Sketcher. Oke, kita jangan lupa ya, yang ini kita juga rename, kasih nama. Variasi 1. Kemudian yang ini kita rename juga leaf ya, atau daun. Object distribution kita pilih kembali. Kemudian instance object kita pilih rumput. Oke, kita coba tes saja langsung ya, tanpa basa-basi. Dan kita lihat rumput masih terlalu besar, jadi saya akan coba sesuaikan atau adjust mungkin 70% dari ukuran awal, mungkin masih terlalu besar. Kita coba 40%. Oke, ini cukup ya. Saya ubah rotasinya ya, Z-aksis seperti biasa 359 supaya dia full randomnya. Dan saya akan aktifkan satu rumput di Corona Lister saya yang fill tadi ya, yang pertama ya. Jadi kita akan tahu secara garis besar di sini. Kalau teman-teman lihat, untuk daun matinya tidak terlalu terlihat ya. Kita bisa lihat bersama-sama di sini. Tidak terlalu terlihat karena dia mungkin posisinya di bawah ya, di bawah di dasar. Jadi tertutup oleh apa namanya, rumput yang lain gitu kan. Nah, kita bisa fix ya problem ini di transformation, kemudian di translation di sini. Z-nya kita tambahkan, kita up sekitar mungkin 4 cm, kita coba 4 cm. Oke, jangan lupa diklik dulu ya ini ya. Klik, kemudian modify. Masuk ke translation. Z-nya kita ubah menjadi 4 cm. Nah, dia otomatis lebih terangkat ya posisinya ya dari 0,0-nya ini. Ground kita atau lahan kita. Kemudian kita coba kembali. Nyalakan rumput yang pertama. Ini pun masih belum terlihat ya, berarti masih kurang tinggi. Kita coba tambahkan 6 cm. Oke, ini mulai terlihat, hanya masih sedikit kurang. Kita tambahkan menjadi 8 cm. Nah, ini mulai terlihat. Mulai terlihat rumput mati kita. Mungkin kita bisa tambahkan jumlahnya saja. Jadi mungkin 3000. Dan random seed-nya kita coba acak di di angka 20. Oke, dia sudah mulai tersebar dengan bagus ya. Jadi ada beberapa yang mengelompok di sini, kemudian ada di sini terlihat juga daun matinya. Kita coba matikan rumput yang pertama. Nah, ini sebenarnya sudah cukup banyak tersebarnya. Mungkin saya akan tambahkan di rotationnya, random rotationnya 2 derajat untuk sumbu X dan Y. Supaya dia lebih bervariasi. Sekarang saya coba nyalakan kembali rumput yang pertama. Oke, ini sudah cukup terlihat ya. Sudah bagus. Di sini kita juga bisa lihat ada daun mati gitu kan. Mungkin saya akan tambahkan ketinggiannya sedikit ya, 9 cm dari tanah.
Oke, seperti ini. Jadi lebih terlihat lagi. Sekarang saya akan coba ubah menjadi kamera yang jarak jauh. Oke, di sini sudah terlihat bagus ya untuk rumput dan komposisi daun mati. Kita bisa aktifkan untuk sketcher yang lain dan kita lihat hasilnya bersama-sama. Oke ya. Di sini kita bisa melihat ya ada beberapa variasi rumput yang kita pakai. Di sini ada rumput yang full atau yang mengisi seluruh lahan atau ground kita. Kemudian ada rumput yang bergerombol, dia posisinya lebih tinggi daripada rumput-rumput yang lain. Kemudian ada variasi rumput tinggi yang berdaun putih ya, ada bunganya putih. Dan di sini ada apa namanya daun mati juga tersebar secara apik di sini ya. Oke, saya harap apa yang kita coba bersama-sama hari ini bisa teman-teman manfaatkan untuk keperluan render teman-teman. Sebenarnya ada beberapa feature yang bisa kita pakai lagi di Corona Sketcher ya. Di sini ada yang namanya Surface Sketchering dan di sini ada Maps dengan UV Maps ya. Di sini untuk Maps kita bisa menggunakan Noise Maps atau apapun itu untuk menyebar objek kita. Jadi mungkin saya contohkan sekalian saja ya. Jadi kita coba stop dulu. Saya coba buat yang simple untuk praktek saja. Saya buat satu plan seperti ini. Convert to editable poly. Kemudian saya buat satu box yang cukup tinggi seperti ini. Kemudian saya buat satu Corona Sketcher di sini. Untuk distribut objeknya kita pilih di box atau plan. Kemudian instance objeknya kita pilih box yang baru kita buat ya. Nah, di sini saya akan buat satu material, satu corona material dengan diffuse map checker. Saya akan apply ke plan, kemudian show shaded maps in text, show shaded maps in viewport. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada hitam putih. Saya mungkin ubah ukurannya. Nah, seperti ini. Jadi ada 4 warna ya, atau 4 kotak. Nah, apabila saya masukkan Maps Checker ini ke tadi, Corona Sketcher kita. Kita masukkan ke Maps ya. Di sini ada Maps. Pilih Instance, oke. Nah, jadi Sketcher kita akan hanya menyebar di area yang berwarna putih, teman-teman. Jadi kalau kita ubah dengan Maps Noise ya, yang ini. Kemudian saya ubah tilingnya atau size-nya di sini. Kita show shaded maps in viewport. Tidak terlalu terlihat, tapi oke, nggak apa-apa. Kita bisa masukkan di sini instance. Nah, dia akan hanya mengisi di area yang berwarna putih. Mungkin saya coba
gedein lagi. Atau mungkin saya ubah noise-nya dengan maps yang ini. Nah, kita coba show shaded maps. Nah, oke ya, teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat di sini ada sedikit perbedaan ketika kita menggunakan material checker ya. Kalau menggunakan ini, kita bisa menghasilkan benar-benar mengumpul ya di warna hitam dan putihnya. Karena dia benar-benar kontras warnanya ya. Tapi kalau yang ini warnanya ada semu abu-abu dan hitamnya, jadi kurang ini ya, kurang terlihat. Jadi kita bisa add kembali di sini. Di sini kita bisa edit sedikit ya. Kita tambahkan seperti ini. Jadi kita usahakan warnanya benar-benar hitam putih. Seperti ini. Nah, oke ya, seperti ini hitam putih banget. Kita coba masukkan ke diffuse map. Nah, oke, kemudian kita masukkan di sketcher kita, instance. Oke, di sini jadi ada perbedaan sedikit ya antara view di viewport dengan apa yang keaplikasikan di Corona Sketcher. Tapi secara keseluruhan dia sudah menunjukkan behavior yang sesuai dengan kita pakai checker tadi ya. Jadi objek akan tersebar rapi hanya di maps yang berwarna putih. Nah, di sini kita ada sedikit perbedaan ya antara yang terlihat di sini dan yang teraplikasikan di Corona Sketcher. Tapi secara prinsip dia sudah menunjukkan fungsinya. Jadi hanya mengisi area yang berwarna putih saja. Oke, kita coba kembali ke scene kita yang tadi. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan maps tadi ya untuk menyebar objek yang teman-teman ingin sebar sesuai dengan maps ya. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan custom maps ya. Jadi misal teman-teman di Photoshop kemudian bikin satu maps, mungkin kita bisa buat jalan setapak, kita masking jalan setapak warna putih, kemudian kita sebar menggunakan objek batu gitu ya. Jadi bisa lebih bervariasi lagi. Tapi untuk basic membuat rumput, saya kira materi di video kali ini kita cukupkan. Nanti kita coba explore kembali apa namanya Corona Sketcher ini dengan trik-trik yang bisa kita mainkan kembali. Oke, jadi saya rasa cukup di video kali ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.